welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Safira Notantia. Di video kali ini aku mau bahas tentang nggak bahas sih, aku mau cerita tentang creepypasta. Cuma 5 kalimat yang mungkin bisa bikin kalian merinding. Jadi kalau kalian penasaran sama ceritanya, tonton terus sampai habis ya. Aku beberapa kali udah baca, cari referensi tentang cerita creepypasta yang worth it menurut aku, yang bagus untuk aku ceritakan ke kalian itu adalah cerita creepypasta dari Wattpad. Jadi aku sering banget baca Wattpad, jadi langsung aja ke ceritanya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, sebelumnya camilan kalian stay tune banget ya. Kalau sampai ketinggalan beberapa cerita itu kayak nanti kurang dapet gitu rasanya. Pertama, malam ini aku shift malam sendirian. Kulihat di monitor keamanan ada seraut wajah di dalam gedung yang menatap ke arah kamera CCTV. Jadi ini kantornya udah tutup ya, dia shift malam, dia lagi kayak mantau monitor gitu, terus dia ngeliat ada muka yang ngeliatin CCTV. Aduh, sumpah aku merinding. Gak bayangin. Terus yang kedua, kau tiba di rumah merasa sangat kecapean setelah seharian bekerja dan bersiap untuk beristirahat. Kau meraih saklar lampu, namun sebuah tangan dingin tersentuh olehmu. Oh my god, gak bayangin sih, malam-malam pulang capek, udah mau istirahat, matiin saklar lampu, tapi malah pegang. Oh my god, no. Aku merinding. Lanjut ya. Yang ketiga, putriku tak mau berhenti menangis dan menjerit di tengah malam. Aku pun mendatangi kuburan dan memintanya untuk diam, tapi itu sia-sia saja. Jadi ini putrinya udah meninggal, tapi dia masih nangis sama menjerit-jerit. Terus akhirnya si ibu ini ke kuburannya, tapi ya sia-sia aja, mau disuruh diem juga nggak bisa kan. Mungkin atau jangan-jangan komen di bawah ya, kira-kira ini apa. Terus ada yang keempat, hari ke-312 sambungan internet masih terputus. Aku yang ini nggak tahu sih maksudnya. Mungkin hari ke-314 tuh kayak udah 1 tahun tapi sambungan internet masih terputus. Atau jangan-jangan dia sebenarnya udah meninggal, terus internetnya jelas nggak bisa pakai internet. Bisa. Oh my god, no sih, merinding parah. Anda yang kelima, kau hampir terlelap tidur dengan nyaman ketika kau mendengar seseorang membisikkan namamu, padahal kau tinggal sendirian. Jeng jeng, jeng jeng. Aduh, aku merinding soalnya aku tidur sendirian. Jeng jeng. Oh my god, no sih, no banget. Semoga nggak terjadi pada kita ya. Nah, terus ketujuh, tadi malam istriku membangunkanku karena ada seorang penyusup yang menerobos rumah kami. Padahal istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu setelah diserang oleh penyusup di rumah kami. Aku merinding sumpah sampai sini. Jadi istrinya bangunin suaminya kayak, hey, coba deh cek di bawah, kayak ada berisik-berisik, ada penyusup kayaknya gitu ya, misal. Terus si suami ini baru ingat, oh iya, kan istri aku udah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh my god, aku merinding. Terus yang selanjutnya, yang ke-8, manusia terakhir di bumi duduk sendirian di sebuah ruangan. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di pintu. Oh my god, siapa yang ngetuk? Katanya manusia terakhir di muka bumi. No. Nggak bayangin sih. Yang ke-9, catatan perawat. Bayi terlahir beratnya 3,5 kilo 10 ons, panjang 18 inci, 32 baris gigi rata, tidak pernah menangis dan selalu menyeringai.
Oh my god, no. Ini bayi apaan coba? Bobotnya 3,5 kilo. Oke lah, ada bayi yang bobotnya 3,5 kilo. Terus 10 ons 3 kilo 10 ons. Oke, ada. Terus panjangnya 18 inci. Maybe ada. Udah punya gigi coy, 32 baris rata. Giginya udah kayak gini, 32 garis rata. Tidak pernah menangis dan selalu menyeringai lebar. Berarti angin, takut, jadinya tuyul ya. Menurut kalian apa? Komen di bawah ya. Terus yang ke-10, aku nggak bisa bobo. Bisiknya merayap ke pembaringan di sampingku. Aku terbangun kedinginan sambil mencekram gaun yang dipakainya saat dia dimakamkan. Wait, oh my god. Aku merinding terus coy. Jadi kayak dia punya anaknya berbisik di dekatnya. Pasti ibunya ini tidur, aku nggak bisa tidur. Terus akhirnya ibunya tuh kayak mencekram baju yang dipakai waktu dimakamin. Nah merinding coy. Terus cerita selanjutnya, ini cerita yang ke-11. Aku selalu mengira kucingku mengalami gangguan penglihatan. Pandangannya selalu terpaku menghadap ke wajahku. Hingga suatu hari, aku menyadari bahwa yang selalu dipandanginya adalah sesuatu di belakangku. Aku punya kucing. Tapi kalau kayak gitu ya kan takut. Terus ada lagi cerita yang ke-12. Menjadi seseorang yang pertama kali menyaksikan kecelakaan mobil adalah hal yang paling membuatku Aku segera tahu kalau hari itu adalah hari terakhirku sebagai polisi. Aku yang ini kurang paham sih maksudnya apa. Jadi kan dia kan seorang polisi, dia kayak merasa trauma atau takut gitu karena dia yang selalu pertama kali melihat kalau ada kecelakaan. Terus tiba-tiba ada sesosok anak laki-laki yang mau ditolongin dia waktu ada kecelakaan gitu. Tapi si anak ini tiba-tiba terbelalak, matanya terbelalak dan terkekeh di hadapanku. Terus dia bilang kalau setelah itu aku baru tahu kalau ternyata hari itu adalah hari terakhir aku jadi polisi. Atau mungkin dia sebenarnya yang kecelakaan atau gimana ya, gak tahu deh. Next, oke, yang ke-13. Setelah bekerja seharian, aku pulang dan mendapati pacarku sedang menimang bayinya. Aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, menyaksikan mayat pacarku dengan bayi prematur di pangkuannya, atau bahwa ada seseorang yang membobol apartemenku dan menempatkan mereka di sana. Oh my god, aku nggak bayangin sih kalau kayak gini sih. Takutnya gimana? Aku pasti udah takut, udah lari terbirit-birit, nggak mau masuk lagi dalam rumah. Pasti. Terus yang ke-14, aku membaringkan putra semata wayangku di tempat tidurnya. Dan dia berkata, "Ayah, risalah, apakah ada monster di bawah kasurku?" Lalu aku melongok ke kolong untuk menyenangkan hatinya dan aku melihatnya di sana. Putraku yang lain meringkuk di bawah tempat tidur, menatap balik padaku sambil gemetaran lalu berbisik, "Ayah, ada seseorang di atas kasurku." Oh. Jadi yang digendong dia ke kasur itu siapa? Terus yang anak di bawah kasur itu siapa? Gak tau sih, gak tau. Merinding coy. Komen di bawah ya, menurut kalian itu tuh apa sebenarnya? Terus ada yang terakhir, dokter memberitahu si pasien jika setelah melakukan amputasi dia akan merasakan bahwa tangannya masih ada.
Tapi tak seorang pun memperingatkannya tentang ini ketika dia merasakan jari-jari dingin menggaruk lengan khayalannya. Oh, enggak sih. Jadi ini maksudnya ada dokter yang ngasih tahu pasien kalau dia itu udah diamputasi, tapi dia bakal kayak ada ngerasain kalau dia masih punya tangan gitu loh. Cuman kerasain ya kalau dia masih punya tangan. Nah, terus ternyata dia tuh merasakan kalau ada jari-jari yang rasanya yang dingin gitu nggarukin tangannya yang nggak ada. Jadi gimana nggak merinding ya? Aku merinding banget sih sumpah dari tadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin rajin upload video tentang chill dan tips beauty. See ya. Assalamualaikum.